kita sudah ada di Canggu. Ini malam terakhir. Kita udah geser dari Ubud, nginep di Denpasar. Sekarang lagi di Canggu. Mau sunsetan tapi nggak jadi, ngopi aja. Hari ini ada rider tambahan, dikirim langsung sweeper Surya. Halo. Di Canggu nih ya. Menyambung cuplikan dari chapter 4 Hello Bali. Kalau teman-teman sudah mengikuti sebelumnya, ini adalah trip terakhir kami mengunjungi daerah Canggu. Niatnya sih mau sunsetan, tapi akhirnya kita mau chill bareng aja nih di Deus Canggu. Wah, rasanya kalau ke Bali itu nggak cukup cuma beberapa hari aja. Akhirnya saya memutuskan untuk extend di pulau ini untuk sedikit lagi explore walaupun dengan rombongan yang berbeda. Jadi kami sudah berpisah dengan rombongan yang tadi. Ini adalah situasi Pulau Bali yang terkini di sekitar bulan Oktober. Enjoy this video dan please like and subscribe dan ikuti terus perjalanannya. Dalam rangkaian perjalanan saya, akhirnya saya memutuskan untuk stay di akomodasi Arya Duta Kuta Point. Jadi ini kalau dari daerah airport nggak terlalu jauh, distance-nya kurang lebih sekitar 10 menit aja. Hotel ini recommended banget, sebenarnya tergolong hotel baru ya, tapi karena lagi pandemi, situasinya agak sepi dan saya dapat rate yang lagi murah banget. Nah, berikut overview tentang kamarnya. Kalau buat saya sih tergolong dari 5 stars hotel dengan harga yang murah, ini sangat worth it banget. Dan memang kamarnya sangat menyenangkan buat teman-teman yang mau recommended untuk di daerah Denpasar atau di daerah Kute. Ini sangat dekat banget dari pusat-pusat tempat turis, jadi sangat recommend banget dan kamarnya nyaman banget. Dan ya lumayan lah buat kalau untuk semalam 2 malam. Tidak ada agenda yang spesifik yang akan saya lalui di dalam beberapa hari ke depan. Menemani rekan saya yang menyewa motor di Bali dari Jakarta. Akhirnya saya kasih special treatment lah ya, nemenin daerah Canggu lagi. Karena kemarin ke daerah ini nggak sempet sunsetan. Jadi kali ini saya realisasikan untuk sunset di daerah Canggu. Lumayan lah ya, udah ngegas mulu dari hari pertama. Jadi nikmatinlah sedikit di hari ini untuk menikmati sunset. Nah, kalau teman-teman tahu daerah ini yang suka banget terkenal nih, yang orang-orang suka terperosok di kiri dan kanan sawah-sawah ini biasanya banyak turis-turis asingnya. Akhirnya saya ngelewatin juga jalurnya, ternyata emang sempit banget. Tapi ini jalur tercepat untuk menghindari kemacetan di Canggu. Suasana di Batu Bolong Canggu yang membuat sore hari menjadi lebih rileks. Ya, mataharinya nggak terlalu kelihatan sih. Tapi sesudah itu saya akan kasih cuplikan sedikit di area Kuta Beach. Ini biasanya kalau dulu-dulu ramainya bukan main. Ini suasana di bulan Oktober, karena nanti mungkin teman-teman akan melihat cuplikan ini setelah beberapa bulan kemudian. Tapi ini adalah situasi yang terkini, ya nggak terlalu ramai tapi nggak sepi juga. Selamat pagi, hari yang ke-6 di daerah Kute. Hari kita beda rombongan, nggak masalah. Desa Banglipuran. Ya, setelah 9 hari perjalanan atau 6 hari di Pulau Dewata Bali, akhirnya bucket list saya kesampaian atau tercapai, checklist. Nah, Desa Penglipuran yang kemarin bersama rombongan tidak bisa dilewati karena saya ada kesibukan yang mesti diselesaikan. Akhirnya saya menyempatkan karena kadung ya udah di Pulau Dewata, selesaikanlah yang masih belum bisa dilalui. Jadi kali ini saya akan menampilkan situasi desa terbersih di dunia yang ada di Bali. Buat teman-teman yang belum kesini, ini ada sedikit informasi yang teman-teman bisa lihat dari tarif retribusinya dan juga suasana desanya.
Nah, saya tidak menerbangkan drone di sini karena bagi teman-teman yang mau menerbangkan drone di desa ini diperbolehkan, tapi ada retribusi tambahannya. Jadi saya akan menampilkan kerapihan, kebersihan, dan juga di sisi kiri dan kanan ini ada warga-warga yang menjual produk-produk lokal serta kuliner yang bisa dinikmati selama berkunjung di tempat ini. Selesai dari Desa Penglipuran, saya bergeser kembali ke area Gunung Batur. Karena setelah ini saya akan menemani rekan saya Tio yang akan melakukan ziarah kembali di Pulau Bali. Jadi kita menikmati makan siang Gunung Batur. Makan cuy. Ini lagi masalah sama kameranya. View-nya bukan kaleng-kaleng. Ini Gunung Batur. Makan siang yang sederhana nggak jadi masalah, yang penting pemandangannya dong. Nah, Gunung Batur ini adalah menjadi destinasi ya buat teman-teman sekarang yang mau ke Bali. Nah, mau kemana sih habis ini? Habis ini saya mau ke daerah sedikit ke utara atau daerah Air Sani namanya. Saya akan menemani teman saya untuk ziarah kembali ke Gua Maria. Mirip ya kayak trip kemarin di Jawa, tapi ini dilakukan di Bali. Dan saya juga baru tahu ternyata di Bali wisata religinya juga lumayan bagus karena aksesnya ini sangat jarang, sangat keren banget, adventure banget, tapi sangat memuaskan hati dan mata. Udah sampai di destinasi. Wah, sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh sih. Ini di Gomas, Gua Maria Air. Ya, di Gua Maria Air Sani atau namanya Gomas. Di sini tempatnya sepi banget, mungkin karena emang bukan bulan ziarah kali ya. Jadi sambil menemani teman saya yang ziarah, saya keliling-keliling sedikit ya menampilkan cuplikan. Karena inilah indahnya Indonesia, melihat segala keragamannya. Nah, karena udah di daerah utara, kami akan pulang untuk melewat akses Bedugul. Nah, habis dari daerah panas sedikit ke dekat pantai, kami kembali lagi karena memang arahnya mau kembali ke kota Denpasar. Cukup jauh sebenarnya nih. Nah, daripada lewat jalur utama, kita rencananya mau melewat jalur ke pegunungan. Tapi nggak disangka-sangka, jalurnya itu terputus, sehingga kami diarahkan dengan maps ke sebuah jalan yang makin lama makin kecil, makin menyeramkan, nggak bisa putar balik, mau nggak mau kami lalui. Sedikit bertanya dengan warga sekitar, ternyata memang akses jalannya bisa dilalui, tapi buat yang nggak biasa kayak saya nih harus hati-hati karena ini batu-batu lepas, tapi kiri kanannya jurang. Ya sedikit membuat deg-degan juga ya, sedikit membuat adrenalin naik, tapi pemandangannya jangan ditanya, keren banget pastinya. Habis lewat jalan adventure, jalan ekstrim banget tadi lewat jalur. Sebenarnya tadi ada jalan utamanya, tapi sengaja kita belokin mau cari suasana, tapi nggak nyangka jalannya kayak tadi. Keren banget sih, cuman ya menguras adrenalin sih kalau buat yang nggak biasa kayak gue. Tapi nggak, kalau yang udah biasa sih keren banget ya. Kayaknya sih oke-oke aja. Tapi 2 kilo ya lumayan lah. Pemandangannya kayak gini nih. Inilah Danau Buyan. Jadi saya karena dari kemarin dengan rombongan nggak bisa lewat jalur-jalur kecil, akhirnya karena berdua iseng mau lewat jalur-jalur kecil yang ternyata malah bikin sedikit keapok. Tapi pemandangannya jangan ditanya, Danau Buyan tuh bagus banget dengan ada beberapa danau sekitarnya. Kami pun turun ke daerah bawah untuk bisa melihat pemandangan yang lainnya. Di sini itu suasananya sejuk dingin karena memang ada di daerah pegunungan dengan pemandangan danau langsung. Mungkin kalau yang udah biasa kesini tahu nih betapa keren dan indahnya. Jadi ini sekitar 2 jam 4 sore kami harus bergegas ke daerah Denpasar. Tapi kok kayaknya betah ya di daerah ini karena pemandangan kiri kanannya itu tiba-tiba serasa kayak bukan di Indonesia. Apa perasaan saya aja ya? Wah, mudah-mudahan sih teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Setelah melihat danau beratan dan menikmati sejuknya Bedugul,
Akhirnya kami harus mencukupi perjalanan kami di hari ini karena kami harus kembali ke Denpasar dan melanjutkan perjalanan sedikit di esok hari. Di hari yang ke-10 dari total perjalanan saya, ini adalah destinasi final. Kemarin sudah sempat juga ke Melasti, tapi ternyata Melasti Beach itu memiliki point of view yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang tahu, ini ada sedikit bukit yang bisa melihat indahnya samudra Indonesia dari atas tebing. Wah, ngeri-ngeri sedap, tapi pemandangannya, jangan ditanya, buktiin sendiri ya. Dan saya juga menikmati deburan ombak dan melihat juga tebing-tebing batu yang sangat impresif. Sudah cukup melihat selatan pantai Bali dan juga utara pantai Bali. Saatnya saya akan melengkapi kebutuhan dokumen perjalanan kembali ke Jakarta. Karena kali ini saya nggak akan bawa pulang motornya kembali ke Jakarta karena waktu juga saya akan menitipkan. Sehingga saya akan mengakses jalan tol lagi, mampir ke rumah sakit untuk melakukan tes PCR sebagai syarat untuk bisa melakukan penerbangan menuju Jakarta. Dan tiba deh bagi saya untuk berpisah sesaat dengan si merah. Jadi saya akan menitipkan motor saya ke Kalok Logistik untuk bisa dikirim ke Jakarta. Oke, berakhir juga nih perjalanan kita road to Bali. Jadi kali ini si merah bakal dikirim ke Jakarta karena bisa ada kegiatan ya. Ini ada di aksesnya gampang sih, cari aja di Google. YouTube, jadi dia bakal di wrapping atau dikirim. Jadi sih dari Kalok, jadi ntar bakal naik ke truk terus dikirim melalui kereta langsung sampai ke Jakarta. Selesai juga deh perjalanan saya selama 10 hari dari Jakarta sampai dengan Bali dan explore Pulau Dewata dari segala sisi. Ya walaupun belum semuanya sih. Dan ini adalah di hari yang ke-11 dari perjalanan saya. Akhirnya saya kembali menuju ke Jakarta melalui penerbangan Ngurah Rai Airport. Saya akan sedikit menampilkan suasana dan bagaimana cara melakukan penerbangan. Siapa tahu bisa jadi informasi buat teman-teman. Sekarang syaratnya adalah sebelum masuk ke airport kita harus validasi keabsahan dari dokumen yang diperlukan dengan mengecek di sistem Peduli Lindungi. Biasanya terbang dari sini nih, biasanya ya. Kok kita tahu biasanya nih. Balik lagi Ngurah Rai. Ini keadaan terkini ya, airport masih sama sih. Terakhir masih ada ini nih, tempat parfum. Ini oleh-oleh bye-bye Bali. Kalau mau beli. Ya, suasana airportnya sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Memang lebih sepi dari biasanya karena kebetulan saya pernah beberapa kali ke pulau ini dengan tujuan yang berbeda. Walaupun beberapa tenan kiri kanannya udah mulai sepi. Ya, sedih juga ya. Kita berharap semuanya bisa kembali normal dan bisa segera Indonesia bangkit. Tiba bagi saya dan teman saya untuk boarding menuju pintu keberangkatan. Rasanya senang campur puas. Akhirnya lelahnya saya terbayar lunas dan tinggal menikmati perjalanan menuju Jakarta untuk menyusun itinerary dari perjalanan touring ride enjoy berikutnya. Datang silakan tujuan Jakarta. B31 berarti 31 terakhir. Akhirnya pulang kita ke Jakarta. So this is it, the trip Hello Bali. Gampang sih kan. Kita ketemu lagi di aspal berikutnya. Kali ini kita nggak PP dulu ya, jadi pulangnya naik pesawat. Jadi ketemu lagi di episode yang nggak kalah serunya. Jadi saya mau explore Lombok. 2021 Pulau Jawa checklist, Pulau Bali checklist. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini dan mengikuti perjalanan saya dari chapter 1 sampai dengan chapter extended yang kali ini ya. Saya akan menyusun kembali itinerary karena Bali itu nggak cukup dieksplor sekali. Jadi saya akan melakukan perjalanan lagi ke pulau ini tapi dengan destinasi-destinasi yang berbeda.
Terus ikuti channel ini supaya bisa ikutin perkembangannya. Please like and subscribe. Kalau ada komen silahkan terapkan di komen, dan terus mengikuti perjalanan saya. Nah, sudah sampai di Jakarta nih. Sebagai syarat berikutnya, sebagai ini adalah suasana Airport Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi saya naik Citylink, mendaratnya saat ini di Terminal 3. Dan jangan lupa lengkapi kebutuhan dokumen e-hack di dalam Peduli Lindungi supaya bisa keluar akses dari airportnya. Dan inilah si merah, nggak nyampe 2 hari sudah sampai di Jakarta. Thank you for watching and stay safe.